Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita masih di bab 4 mengenai induksi elektromagnetik. Kita lanjutkan ke bagian yang terakhir mengenai penerapan induksi elektromagnetik. Pada penerapan induksi elektromagnetik sebenarnya banyak perangkat elektronika yang menerapkan induksi elektromagnetik. Tetapi yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama mengenai generator atau pembangkit listrik. Jenis generator atau pembangkit listriknya ada dua. Yang satu generator AC yang menghasilkan arus bolak-balik, yang satu lagi generator DC yang menghasilkan arus yang searah. Jika kita perhatikan dua gambar animasi ini, yang pertama ini adalah generator AC. Di sini ada kumparan yang di tengah-tengah medan magnet. Di sini diapit oleh kutub utara dan kutub selatan magnet. Berarti di daerah sini terdapat medan magnet, kemudian si kumparan ini bergerak. Nah, kumparan bergerak ini terhubung oleh dua komutator atau biasanya cincin ya disebutnya. Di sini ada dua cincin, sehingga kemudian dihubungkan kedua cincin ini pada alat ukur galvanometer dan dihasilkan arus listriknya berubah-ubah polarisasinya ke positif, ke kanan, dan negatif ke kiri. Ini artinya bahwa generator ini menghasilkan arus bolak-balik. Sedangkan pada generator DC atau searah, di sini sama kumparan ini bergerak di dalam medan magnet dan terlihat di sini kumparannya diapit oleh dua kutub magnet utara dan selatan. Tetapi di sini yang membedakan, kumparan ini terhubung pada satu komutator atau satu cincin, tetapi cincin ini belah, ya, yang belahan satunya terhubung ke kutub positif dan kutub negatif alat ukur galvanometer dan dihasilkan pada jarum galvanometer ini hanya menunjukkan ke satu arah saja. Ini artinya bahwa arus listrik yang dihasilkannya dalam satu arah, sehingga disebut generator DC. Jadi terlihat perbedaannya di kedua gambar ini antara generator AC dengan generator DC itu pada komutatornya. Pada AC di sini cincinnya ada dua, sedangkan pada DC cincinnya ada satu tapi belah. Ini disebut cincin belah. Nah, untuk menentukan besar dari GGL induksi yang dihasilkan, ini bergantung kepada besarnya N, B, A, dan omega W. N-nya ini adalah banyak lilitan, B-nya kuat medan magnet, A-nya ini adalah luas nampang kawat kumparan, dan W-nya ini adalah kecepatan sudut atau putaran. Jadi kalau misalnya ingin menghasilkan GGL induksi yang sangat besar, maka banyaknya lilitan, kuat medan, luas kumparan, dan kecepatan putaran itu diperbesar. Berikutnya penerapan yang terakhir yaitu pada transformator atau trafo. Trafo ini berfungsi untuk merubah besar tegangan, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Di sini bagian ini adalah gambar trafo aslinya, dan bagian trafo jika kita perhatikan di sini cuman ada dua kumparan dan satu inti besi yang menghubungkan antara dua kumparan. Kumparan bagian sebelah kiri atau disebut dengan kumparan primer atau input. Di sini ada tegangan primer Vp, tegangan input, dan ini ada tegangan sekunder atau tegangan keluarannya. Nah, ini adalah prinsip kerja trafo. Di sini ada inti besi, kemudian terhubung oleh kumparan. Jadi pada saat ada arus listrik AC yang keluar pada tegangan primer, dihasilkan arus induksi pada inti besi yang dihubungkan pada kumparan sekunder sehingga dihasilkan tegangan keluaran. Jenis trafo ini ada dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. Yang satu untuk meningkatkan tegangan dan satu lagi untuk menurunkan tegangan. Perbedaan antara trafo step up dan step down, pada trafo step up untuk meningkatkan tegangan primernya yang masukannya lebih kecil sehingga dihasilkan tegangan keluarannya lebih besar. Ini karena banyaknya lilitan pada kumparan primer itu lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya kumparan pada sekunder. Dan kuat arus yang dihasilkannya pada primer ini lebih besar dibandingkan pada sekunder. Kalau pada trafo step up ini kebalikannya.
Karena menurunkan tegangan, berarti tegangan primer yang masuk lebih besar dibandingkan tegangan sekunder. Otomatis bak kumparan primernya jauh lebih banyak dibandingkan dengan tegangan sekunder, dan kuat arusnya kebalikan dengan tegangannya. Persamaan trafo yang digunakan yaitu karena di sini tegangan dengan banyaknya lilitan ini sebanding, maka tegangan sekunder banding dengan tegangan primer ini sama dengan banyaknya lilitan sekunder banding banyaknya lilitan primer. Ini mohon maaf, seharusnya NS per NP ya. Sedangkan efisiensi transformator ini tegangan, P di sini adalah daya keluaran banding dengan daya masukan dikali dengan 100%. Efisiensi transformator ini untuk menunjukkan tingkat efisiensi atau kegunaan dari trafo. Jadi ketika trafo ini bekerja, ada energi panas yang dikeluarkan. Ini artinya bahwa daya ada daya masukan, ada keluaran, ada daya panas yang dihasilkan yang mengakibatkan berkurangnya daya kerja dari trafo ini. Ya, sedangkan karena daya ini adalah rumusnya V kalikan I, maka untuk mencari daya sekunder itu tegangan sekunder dikalikan kuat arus sekunder. Sedangkan daya primer, tegangan primer dikali kuat arus primer. Demikian Bapak ucapkan terima kasih untuk pertemuan mengenai penerapan induksi elektromagnet ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.